Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Maulani, mahasiswi dari Universitas Terbuka. Sebelumnya bisa tolong perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Saya Firman Maulana selaku pemilik budidaya ikan lele Sangkuriang. Udah berapa lama Pak memulai usaha? Sejak 2019 tuh berarti berapa tahun ya? 6 tahun, 5-6 tahun. Jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun ya. Alasan Bapak mengambil untuk budidaya ikan lele Pak? Sebenarnya pilihannya banyak ya usahanya tadinya. Ya salah satunya ini ikan, terus tadinya mau ke material. Ya. Material terus sama apotek rencananya mau kayak gitu. Cuman ya berjalannya waktu ngerucut lah karena memang suka ikan kan gitu. Keluarga tuh seneng ikan gitu. Terus seolah-olah kayak dikasih jalan lah. Awalnya tuh kita punya tanah ini kan. Ya. Tanah ini tuh hanya benar-benar tanah aja gitu, nggak yang dikasih rumah, di tembok kayak gini enggak gitu. Cuman karena adanya ini lahan, pada akhirnya ya udahlah sekalian hitung-hitung apa ngelola ini lahan gitu. Akhirnya dimanfaatin sama ya usaha ini apa-apa yang kira-kira sesuai ya alhamdulillah sama lele ini gitu. Oke. Berarti kalau dari lahan Pak, ini lahan pribadi atau lahan pribadi? Ini lahannya berapa meter ya Pak? Kurang lebihnya 81 tumbak. 81 tumbak. Kurang lebih 81 tumbak. Dan dari benih ini pun Bapak awal mulanya dari ada yang supply atau memang Bapak ada yang gimana? Kalau untuk pembenihan sih ini kita kan apa istilahnya produksi sendiri. Jadi ibarat tuh pabriknya. Jadi kita tuh punya indukannya sendiri. Berarti dari awalnya Pak? Dari nol. Jadi kita punya indukan, artinya beli ke komunitas, beli dulu. Betul, tetap beli dulu indukannya. Cuman nanti di sini kita ngawinin sendiri, betul. Berarti ada proses pemijahannya Pak? Betul, ada proses pemijahannya. Kalau dari segi konsumen Pak, konsumen di sini dari warga sekitar atau memang Bapak punya mitra dengan pasar atau ada kerjasama langsung dengan pengusaha restoran ataupun yang lainnya Pak? Ya untuk pemasaran sampai saat ini mah komunitas cukup membantu, terus ya alhamdulillah kita juga udah punya namanya petani binaan sendiri lah ya, langganan petani yang udah berlangganan ke sini. Ya. Ini lebih ke penjualannya ke benih Pak ya? Benih, betul. Kalau misalkan lele yang untuk konsumsi juga ada? Belum sih, tapi udah masuk schedule ya, rencananya sih jangka panjangnya sih kita bakal dari hulu ke hilir gitu ya, dari mulai pemijahan sampai ke lele konsumsi, tapi masih dalam rencana lah itu belum, karena fokusnya ke pembenihan gitu untuk sekarang. Digital kan sekarang luar biasa ya gitu ya, memang mau merambah ke situ gitu, mau merambah ke digitalnya gitu. Cuman kenapa sampai sekarang belum jalan untuk membantu pemasaran? Offline-nya aja udah lumayan ini gitu, kewalahan gitu, dengan keterbatasan kolam dan ya produksinya gitu ya. Sementara kalau yang namanya online-nya jalan, offline-nya jalan, otomatis produksi harus lebih banyak lagi gitu. Dengan sekian kolam ini orang mengira pasti banyak menampung gimana gitu. Ini masih kecil lahan segini teh gitu. Masih perlu sangat terbatas gitu ini teh dengan kolam segini teh. Kalau untuk pemasaran sih karena ya itu tadi keuntungannya kan saya sempat sekolah 3 harian ya di Bogor itu di Abah Nasruddin. Di sana juga udah kebentuk komunitas, udah kebentuk ada istilahnya paguyubannya gitu. Jadi secara pemasaran ya sangat membantu lah untuk awal-awal seperti saya awal-awal merintis lah gitu ya, sangat membantu. Cuman memang pada akhirnya ya berjalan sendiri sih untuk cari petani binaan, pelanggan-pelanggannya alhamdulillah udah di luar komunitas bahkan gitu. Kalau dari penjualan lelenya, dari yang penjualan dulu sama sekarang tuh meningkat nggak Pak kira-kira? Ini harganya gitu apa keuntungannya? Lebih ke jumlah Pak penjualannya. Oh, penjualannya. Iya, jumlah penjualannya. Sangat meningkat drastis. Dari awal sampai saat ini. Sangat drastis. Kalau dari seluruh penjualan tuh kira-kira bisa berapa banyak yang bisa dijual? Berapa banyak? Ya kalau bilang berapa banyak sih. Saya berbicara rata-rata aja sih ya, maksudnya. Alhamdulillah kan sampai sekarang sih saya penjualan kan skala besar ya, kepartaian gitu. Jadi bukan minimal juga sih. Biasanya saya keluar tuh 50 sampai 100 ribu ekor. Itu dari satu konsumen itu satu orang doang. Ya tanpa merendahkan yang receh ya, karena saya tetap melayani yang recehan gitu. Kadang-kadang kan saya prinsipnya usahanya apa ya, tidak memandang bulu lah gitu. Maksudnya kalaupun yang baru pemula-pemula yang cobain di galon atau yang baru 1-2 kolam tetap saya layanin. Jadi kemampuan dan kapasitasnya tuh bisa sampai ribuan. Betul, puluhan ribu lah. Ratusan ribu malah gitu. Kalau menurut Bapak nih, kedepannya permintaan lele akan bertambah atau ya segitu-segitu aja? Kayaknya sih bertambah ya kalau ngelihat
ya kondisi sekarang lah gitu ya, ngebaca dari kondisi sekarang sih kan peningkatannya lumayan ya gitu. Kayaknya sih bakal bertambah. Bakal Kalau lihat prediksi mah ya gitu, Iya. terlepas ada program presiden kan sekarang MBG itu juga kan. Terus Iya. kalau kalau manjang gitu kan program ini ya sebetulnya lumayan membantu lah gitu. Kalau untuk pembeli Pak, Hmm. siapa pembeli utama Bapak gitu? Mm-mm. Terus apa yang buat konsumen itu tuh beli di Bapak? Ada Ya. kelebihan dari Ya. benihnya atau apapun itu? Kalau tadi yang pertanyaan pertama itu siapa kan? Iya, siapa? Adalah petani binaan lah gitu ya. Saya nggak bisa sebut siapa orangnya gitu ya. Ada petani Siapa? binaan saya. Alhamdulillah dia merintis. Ya ini singkat ceritanya aja, dari 1 kolam, 2 kolam sampai sekarang kebutuhannya bisa 50 sampai 100.000 ekor gitu permintaan ke sini. Nah, kalau untuk kenapa tadi kan pertanyaan kenapa beli bibit di sini gitu ya. Ya alhamdulillah sih untuk apa ya? Memang prinsip usaha saya tadi di awal kan, satu tidak pandang bulu, terus kedua saya memastikan si petani atau konsumen yang belanja bibit ke saya bina sampai panen. Mungkin itu salah satu keunggulan dari prinsip usaha di sini. Karena kan kebanyakan realita di lapangan para petani itu mereka beli bibit, ya udah dilepas aja gitu sama si penjual, ada istilah jual lepas gitu kan. Kalau saya enggak gitu, saya dibantu sampai panen gitu kan. Ya itu dia tadi permasalahannya, Pak. Kadang-kadang tuh saya senang nanti ikannya udah panen, saya jualnya kemana ya gitu kan, pada bingung tuh. Ya alhamdulillah karena saya juga punya mitra, ada rekanan yang bisa nampung untuk konsumsinya, bisa saya bantu selama bibitnya dari sini dan SOP dari sini dijalankan. Gitu. Jadi Gitu sih. jasanya tuh di include sama pembelian benih Pak. Betul. Oh, jadi nggak dipisah. Maksudnya kayak Bapak kan menjual benih, tapi Bapak juga memberikan edukasinya gitu. Betul, saya bimbing Kelebihannya gitu. berarti Ya, itu yang kayaknya sih, yang nggak tahu sih kalau untuk petani lain. Kayaknya sih jarang gitu yang Tapi memang jarang gitu. Pak. Ya. Biasa kan Biasanya terpisah Pak. iya gitu, rata-rata kan jual lepas gitu. Iya. Setelah dijual packing, ya udah gitu, terserah. Istilahnya mau ikannya di kolam yang beli itu mati atau kayak gimana, dia lepas tangan. Kalau Iya. saya tanggung jawab Oh sepenuhnya. ya, baik. Untuk ini Pak, pertimbangan Bapak milih lokasi usaha di sini? Ya, sebenarnya ini tanpa pertimbangan kalau untuk memilih lokasi, karena kembali ke yang tadi seperti bahas di awal kan, tanah ini tuh sebenarnya tanah ya bahasanya warisan lah ya gitu dari orang tua. Cuman memang hanya sekedar lahan tuh kebun aja gitu tadinya gitu. Ya singkat cerita memanfaatkan lahan yang ada gitu sih. Ya, baik. Walaupun aksesnya tapi nggak terlalu jauh ya Pak dari. Ya aman lah, nggak yang jauh-jauh banget. Terjangkau Ya ya, Pak. terjangkau, enak gitu kan, mobil masuk. Untuk jumlah kolam di sini ada berapa kira-kira? 54 54 kolam. kolam. Betul. Kapasitas. Kapasitasnya beda-beda. Kapasitasnya beda-beda karena kan ukurannya juga beda-beda. Ini ada yang 2 x 3 meter, ada yang 3 x 4 meter, ada yang 4 x 4 meter. Oh. Itu nampung kapasitasnya beda-beda semua. Kembali lagi tergantung ukuran bibitnya sendiri gitu. Kalau alat yang digunakan Pak untuk budidaya itu yang utama, alat-alat yang Umum sih ya, kalau perikanan sih kayaknya sama-sama aja. Kalau untuk alat-alat kayak serokan, paling yang membedakan kalau lele ini kan salah satu jenis ikan yang kanibal. Artinya diperlukan apa namanya, sortir gitu kan, penyortiran per 10 hari sekali, di penyortiran ukuran, karena jangan sampai yang kecil dimakan sama yang besar lah gitu. Ada medianya namanya, kita sering sebut bak sortir itu, cek Sunda nama tulah ya, jolang merenya, jolang gitu, jolang tapi pada bolong gitu. Oh iya. Bolong. Jadi ikan yang kecil dia pasti keluar, yang gede ya tertahan di atas itu. Ya. Tadi yang bahan baku mah ini apa ya? Kan ini pertanyaannya bahan baku atau pakan atau bibitnya tuh mudah didapatkan di lokasi sekitaran sini. Pakan paling sih pakan sih ya, pakan. Kalau bibit mah kan kita nyiptain sendiri kan ya. Pakannya aman sih, ada di Bandung juga ada. Pakan khusus lele. Untuk transportasi sama distribusinya Kak? Kayak packing mungkin kayak gitu ya. Betul. Kalau packing sih macam-macam medianya, ada yang teman-teman petani mah sering bilangnya blong, kalau enggak sebutannya jerigen lah gitu ya, jerigen, drum, ada drum, atau enggak kadang-kadang untuk yang skala kecil yang ratusan ekor kita pakai plastik dikasih oksigen gitu. Tapi posisinya gelap Pak, atau misalkan sorry, gelapin maksudnya? Kemasannya kan kalau plastik kan dia terbuka. Terbuka. Ya. Tapi kalau plastik doang sih, kalau yang ini mah enggak gelap. Harus gelap ya. Sama distribusinya Pak, misalnya di pickupnya pakai mobil. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, random sih, tergantung jarak gitu. Tergantung jarak, tergantung kapasitas panen. Gitu. Kalau untuk tata letak kolamnya Pak, di sini dibuat agar biaya produksinya lebih efisien atau bagaimana? Lebih ke menyesuaikan lahan sih gitu. Ya, intinya sih gitu. Nggak ada yang khusus untuk penempatan di sini. Enggak sih, menyesuaikan lahan aja sih. Bisa ini nggak Pak dijelasin secara singkat aja Pak, proses budidaya lelenya itu dari awal sampai panen? Singkatnya sih gini, ya sebelum memulai pemijahan itu pastinya kita di sini ada yang namanya grading atau nyortir itu ya, sortir indukan lele mana yang siap dipijahkan dan belum gitu kan. Kita bisa lihat dari kelaminnya atau dari secara fisiknya gitu kan. Itu setelah kelihatan mana yang siap pijah, dimasukinlah ke kolam pijah. Kalau nggak bahasa ininya mah kamar pengantin lah gitu ya, kamar pengantinnya.
dengan air bersih, air jernih. Di bawahnya pakai media lagi untuk si telurnya, ada namanya kakaban kalau untuk di budidaya lele sebutannya, atau induk lah yang sering kita dengar, induk. Nah nanti setelah bertelur dipindahkan induknya ke kolam penetasan yang sudah disiapkan airnya gitu. Prosesnya juga nggak makan waktu sih, cuma 3 hari 3 malam itu udah netas. Singkat ya Pak ya? Singkat, tapi kembali lagi tergantung ilmunya. Iya. Dan nggak semua lulusan Abah Nasruddin berhasil. Betul. Kan ada faktor lain juga ya Ada Pak, yang faktor lain. Ada juga termasuk air yang dipakai juga. Salah satunya air. Namanya makhluk hidup ya nggak bisa disamaratakannya, kayak kalau misalkan tetehnya jualan baju, saya jualan baju, mungkin ya bakal sama hasilnya karena bahannya sama misalkan kan gitu ya. Cara pemasarannya sama, kurang lebih bakal sama nanti hasilnya gitu. Tapi kalau untuk makhluk hidup bakal beda kalau kitanya nggak, apa ya istilahnya, nggak telaten lah gitu ya. Iya. Dan nggak bisa menjamin dalam artian nanti juga hari ketiga bakal bertelur, belum tentu. Kalau untuk teknologi Pak, ada yang dipakai nggak Pak di sini? Teknologi yang buat membantu pembenihannya? Paling mesin sih gitu kali. Mesin. Ada mesin celup, namanya mesin celup buat buang amoniak, buang kotoran dasar kolam gitu. Ada mesinnya, mesin sedot Untuk gitu. ini untuk pembersihan kolam. Betul, paling itu sih. Ya. Siapa yang mengelola usaha ini dan bagaimana pembagian tugasnya? Yang mengelola ya saya sendiri termasuk sama kakak lah. Cuman memang ya itu tadi dibagi-bagi tugas lah. Kalau saya lebih ke, ya bahasa gampangnya sih anggaplah koordinator lapangannya mungkin ya, ketua apa penanggung jawab di lapangan lah gitu. Kalau kakak saya lebih ke pemasaran gitu. Gitu sih. Untuk karyawan Pak? Karyawan satu. Untuk bantunya. Kalau untuk karyawan tuh ada kualifikasinya nggak Pak? Yang apa ya kualifikasinya nggak bisa disamakan dengan perusahaan-perusahaan juga mungkin ya. Jadi lebih ke apa ya? Yang pasti sih satu ya untuk saya sih, dia apa ya, seneng ikan dulu deh gitu. Standarnya seneng ikan dulu deh gitu. Kalau manusia mah rasa manusiawinya tinggi, kalau ke ikan tuh ya kurang lebih gitu, harus punya rasa apa ya, kelelean gitulah ibaratnya gitu. Perikanan. Terus telaten juga ya Pak? Iya gitu sih, karena orangnya memang harus telaten karena kan kita mainnya pembenihan ya. Jadi benar-benar inilah ekstra gitu, dia ekstra. Kayak pemberian pakan juga sama karyawan Pak atau sama bapaknya sendiri? Kebanyakan sih tetap ya pada akhirnya sih praktek sama-sama sih, cuman memang punya porsinya masing-masing gitu. Dari segi sistem gajinya Pak, digaji per hari atau per jam atau per bulan? Untuk saat ini sih per bulan. Per bulan. Pak. Bentuk badan usahanya Pak, dia perorangan atau udah CV? Masih perorangan sih, masih ya. perorangan. Dan ini. Tapi kita udah punya legalitas gitu. Ya. Udah memiliki izin. Izin betul ya. Sih mau tanya dulu Pak, untuk budidaya ini tuh sebagai mata pencaharian utama atau tidak? Awal-awal sih nggak punya sambil kerja lah ya, awal-awal. Kalau sekarang sih jadi yang utama sih. Di sini fokus di sini. Kalau untuk modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini Pak? Untuk awal sekali itu karena kan masih mengikuti standar dari Abah Nasruddin ya. Jadi hanya kapasitas 10 kolam dan 1 kolam indukan terus sama 1 kolam pemijahan. Itu tuh awal-awal memakan biaya kurang lebih 20 sampai 25 juta lah biaya awal. Untuk waktu panen terakhir Pak, yang sekarang terakhir kali? Kalau untuk pembenihan sih sebenarnya panennya nggak kayak konsumsi. Jadi kalau konsumsi kan panennya nanti aja pas ikan memang udah siap panen. Kalau pembenihan tuh tergantung permintaan biasanya. Jadi nggak bisa berapa lama panen gitu loh. Paling saya ngukurnya kalau dari netas sampai bisa dipanen tuh kurang lebih makan 1,5 bulanan lah gitu, bisa panen ya. Jadi kalau dalam 1 tahun Pak biasanya berapa kali panen? Wah nggak kehitung sih sebenarnya, sering panen tuh karena kan tiap hari kadang-kadang ada aja panen mah. Jadi tergantung permintaan. Betul, dari konsumen. Tergantung permintaan. Selama memang bibitnya ada gitu, jadi panen bisa terus. Berarti panen ini berulang ya Pak ya? Berulang ya. Kalau ukuran benihnya tuh berapa aja Pak yang dijual? Kita bisa mulai panen tuh dari ukuran 45 cm ke atas, rata-rata sampai ukuran 67 lah, 67 cm. Terus di sini juga sebenarnya jarang sampai bisa nanam sampai 67 cm teh. Ukuran 6 cm juga udah habis biasanya. Bahkan 45 juga kadang udah habis. Tapi yang sering di 45. Oh, kalau umumnya sih ya kadang-kadang nyarinya gede, banyak-banyak yang permintaan mah. Cuman karena di sini kita rata-rata di 45 jadi kebanyakan 45. Berarti dari segi harga juga beda-beda, tiap sentinya beda harga. Untuk budidaya di sini ada yang lain nggak Pak selain lele? Paling tanaman, cabai paling. Oh, tapi untuk konsumsi sendiri atau? Iya, konsumsi sendiri. Terus rata-rata produksi lele per bulannya Pak? Rata-rata 150.000 ekor per 1 kali pijah. Per 1 kali pijah. Okay. Sama ini berapa kolam atau lahan yang dipanen terakhir kali? Berapa kolam yang dipanen? Ya. Terakhir kali? Berapa ya? 9 kolaman. 9 kolam. Kalau untuk pemberian pakan Kak? Setiap ukuran beda atau? Kalau pemberian pakan itu memang dari butiran pakannya itu kan beda-beda. Jadi semakin besar bukaan mulut bibit, semakin besar juga butiran pakannya. Terus sederhananya gini aja kalau untuk pakan,
dari total populasi ikan, nanti kan ketahuan total kiloannya berapa. Nah, itu dikali 5% untuk per satu kali ngasih makan satu hari. Itu sih paling. Makanya nggak bisa ngambil range rata-rata karena beda-beda nantinya. Terus kadang-kadang kan semakin besar lele, semakin ya pertumbuhan kan makin besar ya, porsi makannya juga makin nambah gitu. Baik, Pak. Untuk bentuk saluran pemasarannya, kalau di sini kan kalau dari teorinya Pak kan ada produsen, pengepul, terus penjual besar sama langsung langsung ke pasar. Kalau saya sih sebagai pembeli paling ke ke pendeder, kalau nggak ke pembesar. Nanti mereka yang nyuplai ke pasar, kalau nggak ke pedagang langsung itu mereka. Kalau saya sebagai pembeli ngejualnya ke pendeder, kalau nggak ke pembesarnya. Jadi nggak yang langsung jual ke pasar karena Enggak, di sini kan pembelinya betul. bukan kayak buat telekonsumen. Iya. Oke. Pak, itu saja sih Pak. Iya, mangga. Mau penutupan dulu. Iya, boleh. Makasih banyak Pak atas waktu luangnya dan kesediaannya untuk saya wawancarai dalam pemenuhan tugas praktik agribisnis. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurang-kurangnya. Dan saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.